Pernah nggak kamu kepikiran kalau batangan logam warna kuning mengkilap yang sering kita lihat di toko perhiasan itu sebenarnya adalah mesin waktu paling canggih yang pernah diciptakan manusia? Bayangkan, kamu punya satu koin emas di zaman Romawi kuno, dan koin itu bisa membelikanmu satu set pakaian pesta yang paling mewah di masa itu. Maju ribuan tahun ke hari ini, koin emas yang sama masih punya daya tukar yang setara, yaitu bisa membelikanmu satu set setelan jas branded yang paling keren. Coba bandingkan dengan uang kertas. Uang Rp100.000 di tahun 1990 bisa buat traktir makan satu kelas, tapi sekarang mungkin cuma cukup buat beli kopi kekinian 2 gelas. Inilah alasan kenapa berita harga emas Antam yang katanya turun tipis ke angka 2,98 jutaan per gram itu bikin heboh, tapi sebenarnya kamu nggak perlu panik sama sekali. Kita sering banget terjebak dalam drama angka-angka di layar HP. Begitu lihat notifikasi harga emas turun, detak jantung rasanya lebih kencang daripada waktu nungguin balasan chat dari gebetan. Ada yang langsung keringat dingin karena merasa rugi, ada juga yang matanya langsung hijau karena pengen borong. Tapi sebelum kita memutuskan buat serbu toko emas atau malah narik selimut dan nunggu harganya terjun bebas lagi, kita harus paham dulu filosofi dasar dari benda kuning ini. Emas itu bukan aset buat kamu yang pengen kaya mendadak dalam semalam, seperti main judi atau trading kripto yang grafiknya kayak wahana roller coaster. Emas itu adalah pelindung nilai, atau kalau bahasa kerennya, safe haven. Dia itu kayak satpam yang jagain harta kamu dari serangan monster yang namanya inflasi. Inflasi itu pelan tapi mematikan. Dia bekerja kayak rayap yang makanin nilai uang kamu diam-diam. Nah, disinilah emas berperan. Ketika harga emas Antam disebut turun tipis, itu sebenarnya cuma fluktuasi napas harian pasar. Ibaratnya laut, emas itu ombaknya selalu ada, naik turun itu biasa. Yang penting air lautnya nggak bakal habis. Jadi, kalau kamu lihat angka 2,9 jutaan itu, jangan langsung baper. Mari kita bedah pelan-pelan kenapa fenomena ini terjadi dan apa langkah paling cerdas yang bisa kita ambil sebagai anak muda yang melek finansial. Pertama-tama, kita harus sadar kalau harga emas di Indonesia itu dipengaruhi oleh 2 bos besar. Bos pertama adalah harga emas dunia yang satuannya pakai troy ounce, dan bos kedua adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Kadang harga emas dunia lagi turun, tapi karena rupiah kita lagi melemah, harga emas di Jakarta malah naik. Jadi, kalau sekarang harganya turun tipis, mungkin salah satu dari bos itu lagi bersin, atau lagi pengen istirahat sebentar. Mari kita pakai analogi yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Bayangin, kamu lagi naksir sepatu sneakers idaman yang harganya biasanya 3 juta rupiah. Tiba-tiba, toko sneakers itu ngasih diskon tipis jadi 2,9 juta. Apakah kamu bakal panik dan bilang kalau sepatu itu nggak berharga lagi? Tentu enggak kan? Kamu malah bakal mikir, ini kesempatan nih buat dapat barang bagus dengan harga lebih murah sedikit. Strategi yang paling masuk akal buat kita yang nggak mau stres adalah strategi cicil, atau yang dikenal dengan dollar cost averaging. Strategi ini sederhana banget, tapi sangat ampuh. Kamu nggak perlu pusing mikirin harga hari ini berapa, besok berapa. Kamu cukup tentukan budget tetap setiap bulan, misalnya 1 juta rupiah. Pas harganya turun, kamu dapat emas lebih banyak. Pas harganya naik, kamu dapat emas lebih sedikit. Secara jangka panjang, harga rata-rata pembelian kamu bakal jadi sangat kompetitif. Kita harus bicara jujur soal kenapa emas itu penting banget buat anak muda zaman sekarang. Kita hidup di era yang serba instan, konsumtif, dan penuh godaan diskon marketplace. Uang di rekening itu sifatnya sangat cair, alias gampang banget menguap buat beli hal-hal yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat. Emas punya sifat yang namanya hambatan psikologis. Kalau kamu punya emas batangan, kamu bakal mikir 2 kali kalau mau jual buat beli kopi mahal. Antam juga punya sertifikat yang sudah diakui secara internasional lewat LBMA, jadi tingkat keamanannya nggak perlu diragukan lagi. Bayangkan emas itu kayak tanaman. Kamu nggak bisa nanam bibit sekarang, terus besoknya kamu teriak-teriak kenapa pohonnya belum berbuah. Emas butuh waktu. Dia adalah investasi untuk mereka yang sabar, yang punya visi jangka panjang. Turunnya harga ke angka 2,9 jutaan per gram itu sebenarnya adalah tes mental. Ada sebuah cerita menarik tentang bagaimana emas menyelamatkan orang-orang di masa krisis. Saat terjadi perang atau kekacauan politik di suatu negara,
Seringkali mata uang negara tersebut jadi nggak berharga sama sekali. Tapi mereka yang punya emas, mereka punya tiket untuk bertahan hidup. Mereka bisa menukarkan emas itu dengan makanan, transportasi, atau keamanan dimanapun mereka berada. Inilah yang disebut dengan aset tanpa resiko negara. Bagi kita anak muda, mungkin angka 2,9 juta terasa besar kalau harus beli 1 gram sekaligus. Tapi kabar baiknya, zaman sekarang investasi emas sudah sangat demokratis. Kamu nggak harus langsung beli 1 gram. Banyak aplikasi atau tabungan emas digital yang legal dan diawasi OJK yang membolehkan kamu beli emas mulai dari Rp10.000 saja. Jadi nggak ada alasan lagi buat bilang nggak punya modal. Kembali ke soal harga yang turun tipis. Di pasar keuangan, ada fenomena yang namanya koreksi sehat. Harga nggak mungkin naik terus tanpa henti. Penurunan tipis ini justru tanda kalau pasar emas kita itu sehat. Dia lagi kasih kesempatan buat penumpang baru untuk naik ke atas gerbong sebelum kereta melanjutkan perjalanannya. Jadi, kalau kamu punya dana dingin, nggak ada salahnya buat mulai menyerbu secara perlahan. Jangan lupa juga untuk selalu update informasi dari sumber yang valid. Di era informasi yang tumpah ruah begini, banyak banget hoax atau analisis asal-asalan. Pastikan kamu selalu cek harga resmi di situs Antam. Dan yang paling penting, jangan pernah pakai uang hutang buat investasi emas. Itu namanya bunuh diri finansial. Pakailah uang yang memang sudah kamu alokasikan buat masa depan. Emas nggak peduli siapa presidennya, nilainya tetap melekat pada dirinya sendiri. Sebagai penutup, bayangkan kalau suatu hari nanti kamu sudah tua dan duduk santai di teras rumah. Kamu melihat deretan emas batanan yang kamu kumpulkan sedikit demi sedikit sejak muda. Kamu sudah melakukan hal yang benar untuk menjamin hari tua kamu yang nyaman. Dan semua itu dimulai dari keputusan kecil hari ini. Jadi, serbu buat investasi atau nunggu lagi? Kalau menurut aku sih, mulai aja dulu. Selamat menabung emas dan membangun kekayaan sejati. Fakta memang seringkali lebih aneh daripada fiksi. Dan dunia ini masih menyimpan begitu banyak cerita, misteri, dan kejadian unik yang belum banyak orang ketahui. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir di Fakta First. Kalau menurut kalian video ini menarik, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian supaya mereka juga tahu fakta-fakta menarik seperti ini. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap komentar dari kalian sangat berarti untuk Fakta First. Sampai jumpa di video berikutnya dengan fakta-fakta baru yang lebih mengejutkan dan membuka wawasan. Tetap penasaran, tetap berpikir, dan tentu saja tetap bersama Fakta First.